Kisah keberanian Abbad bin Bishr, sahabat Nabi. Abbad bin Bishr adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan keimanan, kecintaan, dan keberaniannya. Ia termasuk di antara orang-orang Ansar yang pertama kali masuk Islam, setelah mendengar dakwah dari Mus'ab bin Umair. Ia juga dikenal sebagai imam dan pembaca Al-Quran yang suaranya merdu dan menggetarkan hati. Abbad bin Bishr tidak hanya seorang abid, ahli ibadah, tapi juga seorang mujahid, pejuang, yang gagah berani dalam menegakkan kalimat Allah. Ia ikut dalam setiap peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah, dan menunjukkan keberanian yang luar biasa. Berikut adalah beberapa kisah keberanian Abbad bin Bishr yang patut kita teladani. Abbad bin Bishr dan anak panah musuh. Kisah ini terjadi ketika Rasulullah dan pasukan muslimin kembali dari perang Zatur Rika. Mereka beristirahat di lereng sebuah bukit, dan Rasulullah menunjuk Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir untuk menjaga malam. Abbad bin Bishr menawarkan diri untuk berjaga terlebih dahulu, sementara Ammar bin Yasir tidur di dekatnya. Abbad bin Bishr memanfaatkan waktu malam untuk melaksanakan salat dan membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Tidak jauh dari situ, ada seorang musuh yang mengintai dan mencoba membunuh Rasulullah. Ketika ia melihat Abbad bin Bishr sedang salat, ia mengira bahwa ia adalah pengawal Rasulullah. Lalu ia melepaskan anak panah ke arah Abbad bin Bishr dan mengenai tubuhnya. Abbad bin Bishr merasakan sakit yang hebat, tetapi ia tidak memutuskan salatnya. Ia hanya mencabut anak panah dari tubuhnya dan melanjutkan bacaan Al-Quran. Musuh itu kaget melihat Abbad bin Bishr masih salat dan melepaskan anak panah lagi. Anak panah itu pun mengenai Abbad bin Bishr, tetapi ia tetap tidak memutuskan salatnya. Ia mencabut anak panah kedua dan melanjutkan bacaan Al-Quran. Musuh itu semakin heran dan takut, dan melepaskan anak panah ketiga. Anak panah itu pun mengenai Abbad bin Bishr, tetapi ia tetap tidak memutuskan salatnya. Ia mencabut anak panah ketiga, dan melanjutkan bacaan Al-Quran. Namun, darah yang keluar dari tubuhnya sudah terlalu banyak, dan ia tidak kuat lagi untuk menahan rasa sakitnya. Ia pun membangunkan Ammar bin Yasir, dan memberitahukan kepadanya bahwa ada musuh yang menyerang mereka. Ammar bin Yasir segera bangun dan mengambil senjata untuk melawan musuh. Musuh itu pun melarikan diri, dan meninggalkan Abbad bin Bishr yang terluka parah. Abbad bin Bishr kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah, yang mendoakan dan memuji keberaniannya. Abbad bin Bishr pun sembuh dari luka-lukanya, dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Abbad bin Bishr dan pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf. Kisah ini terjadi ketika Rasulullah dan pasukan muslimin kembali dari Perang Badar, yang merupakan kemenangan besar bagi kaum muslimin. Namun, ada seorang Yahudi yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf, yang sangat membenci Islam dan Rasulullah. Ia pun pergi ke Makkah, dan menulis puisi-puisi yang menghina Rasulullah dan kaum muslimin, serta membangkitkan semangat kaum Quraisy untuk membalas dendam. Rasulullah sangat marah mendengar perbuatan Ka'ab bin Al-Ashraf, dan bersabda, "Siapakah yang mau mengurus Ka'ab bin Al-Ashraf untukku?" Maka berdirilah Muhammad bin Maslamah, seorang sahabat yang dikenal dengan kejujurannya. Ia berkata, "Aku akan mengurusnya untukmu, ya Rasulullah. Tetapi izinkan aku untuk berkata dusta kepadanya." Rasulullah pun mengizinkannya, dan memberikan rencana untuk membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Muhammad bin Maslamah kemudian mengajak 4 orang sahabat lainnya, yaitu Abu Nailah, Abbad bin Bishr, Harits bin Aus, dan Abu Abs bin Jabr. Mereka berpura-pura bersahabat dengan Ka'ab bin Al-Ashraf, dan meminta pinjaman harta darinya. Ka'ab bin Al-Ashraf pun menyanggupi, tetapi meminta jaminan berupa perhiasan wanita mereka. Mereka pun berjanji untuk membawa perhiasan itu pada malam hari. Ketika malam tiba, mereka datang ke rumah Ka'ab bin Al-Ashraf, dan membawa perhiasan palsu. Ka'ab bin Al-Ashraf pun keluar untuk menemui mereka, dan memuji kecantikan perhiasan itu. Lalu ia mengajak mereka untuk masuk ke rumahnya, tetapi mereka menolak. Mereka hanya ingin berbincang-bincang di luar, dan meminta Ka'ab bin Al-Ashraf untuk menghirup aroma perhiasan itu. Ka'ab bin Al-Ashraf pun mendekatkan hidungnya ke perhiasan itu, dan menciumnya. Ketika ia sedang lengah, Muhammad bin Maslamah menarik rambutnya, dan menusuk perutnya dengan pisau. Lalu ia memberi isyarat kepada teman-temannya untuk menyerang Ka'ab bin Al-Ashraf. Mereka pun menyerangnya dengan pedang dan pisau, hingga ia tewas. Abbad bin Bishr adalah salah seorang yang menyerang Ka'ab bin Al-Ashraf dengan pedangnya. Ia menunjukkan keberanian dan kesetiaannya kepada Rasulullah,
dan membantu menghilangkan musuh yang mengancam Islam. Mereka pun kembali ke Madinah, dan memberitahukan Rasulullah SAW bahwa Ka'ab bin Al-Ashraf telah dibunuh. Rasulullah pun bersyukur dan memuji mereka. Abad bin Bisir dan Perang Yamamah. Kisah ini terjadi ketika Rasulullah telah wafat, dan banyak orang yang murtad dari Islam. Salah seorang yang murtad adalah Musailamah Al-Kadzab, yang mengaku sebagai nabi palsu, dan mengumpulkan pasukan besar di Yamamah. Khalifah Abu Bakar pun mengirim pasukan muslimin untuk memerangi Musailamah dan pengikutnya. Pasukan muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan terdiri dari dua kelompok, yaitu Muhajirin dan Ansar. Mereka bertemu dengan pasukan Musailamah di sebuah taman yang disebut Taman Kematian. Pertempuran pun terjadi, dan sangat sengit. Pasukan Musailamah lebih banyak dan lebih kuat, dan pasukan muslimin mengalami banyak korban. Ketika pasukan Ansar hampir kalah, Abad bin Bisir berdiri di tengah-tengah mereka, dan berteriak, "Wahai orang-orang Ansar, di mana janji kalian kepada Allah? Di mana janji kalian kepada Rasulullah? Apakah kalian lupa akan firman Allah? Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang maju untuk menyerang kalian, maka janganlah kalian membelakangi mereka. Barang siapa membelakangi mereka pada hari itu, kecuali berbelok untuk siasat, perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya ia kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam. Dan amat buruklah akibat perbuatan itu." Ucapan Abad bin Bisir itu menggugah semangat pasukan Ansar, dan mereka pun bangkit untuk melawan pasukan Musailamah. Abad bin Bisir sendiri berperang dengan gagah berani, dan membunuh banyak musuh. Ia tidak takut mati syahid di jalan Allah, karena ia yakin bahwa Allah akan memberinya surga yang luas. Namun, nasib buruk menimpa Abad bin Bisir. Ia terkena pedang musuh, dan terluka parah. Ia pun jatuh pingsan, dan tidak sadarkan diri. Ketika pertempuran selesai, dan pasukan muslimin menang, Khalid bin Walid mencari-cari Abad bin Bisir di antara mayat-mayat. Ia menemukan Abad bin Bisir masih hidup, tetapi dalam keadaan sekarat. Khalid bin Walid pun mendekati Abad bin Bisir, dan berkata, "Wahai Abad, engkau adalah orang yang paling berani di antara kami. Engkau telah membela agama Allah dan Rasul-Nya dengan jiwa dan ragamu. Engkau telah mendapatkan kehormatan yang tinggi di sisi Allah. Engkau telah mendapatkan syahadah yang mulia." Abad bin Bisir pun tersenyum, dan berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberiku nikmat Islam, dan nikmat iman, dan nikmat jihad, dan nikmat syahadah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Aku berharap Allah mengampuni dosa-dosaku, dan memasukkanku ke dalam surganya." Kemudian, Abad bin Bisir menghembuskan nafas terakhirnya, dan meninggal dunia. Khalid bin Walid pun menangis, dan mengucapkan salam kepada Abad bin Bisir. Ia pun menguburkan Abad bin Bisir di tempat ia gugur, dan mendoakan kebaikan untuknya. Demikianlah kisah keberanian Abad bin Bisir, sahabat Nabi yang menjadi teladan bagi kita semua. Semoga Allah merahmati Abad bin Bisir, dan mengangkat derajatnya di akhirat. Amin.